Selamat siang, murid. Siang. Gimana kabarnya? Baik, Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Baik. Udah siap untuk observasi? Siap. Iya. Oke, kita mulai dulu dengan pertanyaan yang pertama. CP apa atau indikator apa yang Ibu sajikan dalam observasi tadi? Oke, indikator berkaitan dengan ini kelasnya merupakan tadi tentang penyebaran asal-usul dan bahasa Indonesia. Oke. Metode apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran atau CP-nya? Apa alasan Ibu memilih metode tersebut? Metode yang saya gunakan itu menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik di kelas, yaitu saya menggunakan discovery learning. Alat dan bahan atau sumber apa yang Ibu siapkan? Alat dan bahan pasti tidak lupa alat pendukungnya itu adalah satu besar, kemudian bahan sajian itu seperti internet, kemudian buku dan juga artikel, kemudian proyektor. Ceritakan tahap pembelajaran yang akan Ibu sajikan. Yang pertama itu adalah simulasi siswa, ya. Jadi beberapa permasalahan yang terjadi dia melihat menyesuaikan dengan materi yang ada, kemudian yang kedua sama simulasi itu ada simulasi yang kedua berkaitan dengan mencari permasalahan yang ada. Kenapa itu juga mereka mempelajari penyebaran asal-usul penyebaran bahasa Indonesia itu apa. Kemudian yang ketiga, di sana setelah ada permasalahan pasti ada mencari solusi dari permasalahan itu. Karena akan ada kegiatan kelompok, ya, diskusikan kelompok mengenai permasalahan tersebut. Dan terakhir itu menyajikan yang kesimpulan dari apa yang diperoleh solusi tersebut melalui presentasi depan kelas. Dan di sana ada sesi diskusi dan tanya jawab. Persiapan tertulis apa yang Ibu buat? Persiapan tertulis pasti yang berkaitan dengan pembelajar ya, sebelum kita menulis, mengajar, pengasuhan pembelajaran itu maksudnya pembelajar yang di dalamnya itu memuat refleksi, kemudian hasil evaluasi dari pembelajaran supaya kita bisa memperbaiki pembelajaran ke depannya, dan yang terakhir itu berkaitan dengan lembar kerja tadi dan juga media. Materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan Ibu? Jika ada, materinya apa? Jelaskan. Materi yang berkaitan dengan melihat bahwa asal-usul persebaran ilmu bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan tentang sejarah, tapi dia berkaitan dengan multidisiplin lainnya. Salah satunya adalah ada geografi, kemudian antropologi, geografi, antropologi, biologi, dan juga ya itu saja yang saya tahu ya. Dan itu susah sih, kayak mereka belajar banyak pelajaran di dalam materi sejarah. Tentang sejarah tadi geografi juga belajar, biologi belajar, dan juga antropologi tentang budaya dan yang bangsa Indonesia. Selanjutnya, kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan? Baik, kompetensi yang berkaitan dengan mereka belajar ya, empati, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan critical thinking. Karena ketika empati ini bisa diterapkan dalam pelajaran, otomatis peserta didik nanti itu bisa dilatih, nanti di lingkungan sekitar itu dia bisa menjawab segala tantangan di masyarakat. Apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran ini? Melihat bahwa siswa sekarang itu kan sangat mempunyai pemikiran tentang sejarah, itu kan menghafal. Tapi di sini saya ingin menunjukkan kita dan cerita sejarah di kalangan peserta didik SMK di Denpasar, ya. Karena sebenarnya sejarah itu kan lebih banyak di SMA, tapi ini tantangan saya untuk SMK mengambil sejarah yang mana menarik perhatian siswa itu sendiri. Oke, kalau itu siap-siap kita akan ke kelas untuk melakukan observasi. Terima kasih Bu Puspa. Semoga lancar. Jadi Om Swastiastu. Oke, untuk pengulas dari 2 minggu lalu, bab apa yang sudah kita pelajari? Dan waktu Dan waktu dalam sejarah yang ketiga. cara berpikir Sinkronik.
kasus-kasus yang terjadi di Indonesia yang tidak menutup kemungkinan dia membawa 98. Kemudian yang kedua berbicara tentang diskriminasi yang terjadi di Papua. Kira-kira bagaimana cara menanggulangi permasalahan sebagai siswa? Hargai perbedaan. Hargai perbedaan. Setelah itu apa lagi? Menghargai perbedaan, toleransi sama mengetahui apa? Asal usul manusia Indonesia itu seperti apa sih? Supaya apa? Supaya terhindar dari diskriminasi. Kenapa orang yang tinggal yang mempunyai ras berkulit putih atau Tionghoa itu dilarang pada tahun 1998? Karena apa? Masyarakat pada saat itu belum mengetahui bagaimana sih Indonesia. Yang dia tahu itu berbicara tentang pribumi asli Indonesia. Kalau orang yang turunan dari luar itu dianggap bukan dari Indonesia. Tapi sekarang beda. Kira-kira kata pribumi itu cocok nggak semacam dia sekarang? Kenapa tidak? Karena dia Terus? Ada yang bisa membantu di bangku sini? Ya, silakan. Kata pribumi itu digunakan pada masa kolonialisme yang terjadi di Indonesia untuk membedakan kesetaraan mana rakyat Indonesia asli, mana dari Belanda, Jepang, dan sebagainya. Untuk bisa membedakan. Dan kelas pribumi itu condong cenderung itu berada di bawah blok letaknya dibanding dengan bangsa kolonial dan Jepang. Selain itu apa lagi? Bagus sih. Karena untuk dirasa itu masih ada Nggak sopannya di masa sekarang melihat bahwa kita tidak bisa sendiri ya, perempuan dan laki-laki ini cenderung sangat tertarik dengan warga yang ada di negara lain ya, mungkin ada pernikahan kawin silang kita buang. Nah, takutnya dilestarikan ya, karena itu berbicara dengan kalian berbeda nih, padahal khususnya apa, kita sama. Ada yang kayak gitu, ada yang kemudian menjaga warisan budaya. Saya ajak kalian untuk menganalisa terkait peninggalan apa saja sih yang bercorak aksara yang masih ada di Bali. Saya nggak mau jauh-jauh. Kita itu berada di antara 3 buah kelempeng besar. Yang pertama itu apa? Indo Australia. Kedua, Eurasia. Pasifik. 3 lempeng besar ini ya mengakibatkan terbentuknya belum ya. Itu biasanya kalau gunung baru terbentuk karena terjadi pergesekan ya, gesekan yang terjadi dari 2 buah lempeng. Dan dari akibat 3 lempeng ini yang kita lihat di Indonesia, kita cenderung apa lagi faktor penyebab atau faktor yang mengakibatkan kita berdekatan dengan 3 buah lempeng. Jadi apa? Rawan terjadi gempa, tsunami, longsor dan lain sebagainya. Ya. Makanya Pulau Jawa, Mentawai itu cenderung sekali terjadi bencana alam. Karena dia berdekatan dengan 3 lempeng besar. Sampai sini mengerti? Apakah pembentukan pulau ini bisa dihuni oleh manusia? Belum, karena pembentukan pulau itu belum stabil ya, masih dia terjadi gempa, meletus, kemudian bencana alam dan sebagainya. Jadi manusia itu belum bisa. Apa fungsi adanya teori tersebut? Untuk apa? Jelaskan sejarah nenek moyang. Untuk menjelaskan Asal nenek moyang bangsa Indonesia. Makanya terus 4 teori. Tugas kalian menganalisa terkait asal mula nenek moyang kita berasal dari mana. Coba kalian pandang.
yang mempengaruhi baik dari ras, budaya dan lain sebagainya. Jadi semua itu diawali dari peninggalan-peninggalan yang telah mereka tinggalkan, yaitu artefak yang berupa peralatan-peralatan keseharian manusia praaksara dan juga fosil, yaitu tulang-tulang peninggalan dari manusia-manusia maupun makhluk yang berada di praaksara. Oke, ada yang mau menambahkan? Jadi mau coba? Oke, silakan. Jadi dibagi menjadi 4 teori. Yang pertama itu teori otot optimal, yang kedua teori otot bulan, dan yang ketiga teori nusantara, dan yang terakhir teori otot Taiwan. Jadi ada 4 teori yang tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia ini. Ya, oke, tepuk tangan dulu buat teman sudah. Kemudian kali ini akan kita belajar. Karena Sakti. Oh, Sakti, Sakti, Sakti. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Ya, selamat siang Bu Ibu. Bagaimana? Tadi saya lihat Ibu juga mengajar di kelas. Sudah dapat istirahat? Sudah. Sekarang saya akan mengadakan pasca observasi kepada Ibu Ibu. Ya, yang pertama saya tanyakan bagaimana pendapat Ibu setelah menjadikan pembelajaran tadi? Menurut saya dari hasil refleksi siswa sangat antusias ya. Kemudian pembelajaran tadi juga mereka sangat aktif dalam bertanya dan menuangkan pendapat dalam diskusi tadi. Proses pembelajaran, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Berdasarkan apa yang sudah saya rencanakan sudah sangat sesuai dengan potensi waktu dan juga kondisi akhir itu. Dapatkah saudara atau ibu menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran tadi? Yang mau saya memuaskan adalah kita tujuan saya itu kan harus mengembangkan program 4C ya. Di sini sudah tertanam dari segi komunikasi, kolaborasi, kreativitas dan ketika pendidikan sudah terlihat memuaskan, tapi cuma ada beberapa sedikit siswa yang sangat mungkin dari siswa yang saya fokuskan. Bagaimana perkiraan saudara mengenai tercapaian tujuan pembelajaran? Perkiraan saya mengenai pencapaian tujuan pembelajaran, siswa cenderung lebih aktif ya untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Kemudian hanya beberapa orang saja yang memenuhi tujuan pembelajaran. Jadi siswa itu merasa mendapatkan materi yang baru ya, karena sejarah ya. Ya, benar sekali mendapatkan pengetahuan baru. Tujuannya kan supaya pembelajaran sejarah itu bisa dikaitkan di lingkungan masyarakat. Iya, benar sekali. Bagaimana perkiraan saudara menangani tercapaian tujuan pelajaran itu sudah disebut tadi ya, karena dia dapatkan pengetahuan baru lagi di materi sejarah. Nah, sekarang apa yang menjadi kesulitan siswa? Kesulitan siswa melihat bahwa saya mengajar jam-jam sangat rawan ya, di SMK dan fokus mereka kita pecah, ada beberapa siswa yang fokus kita pecah. Itu menjadi tantangan buat saya. Apa yang Ibu akan lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Dari beberapa kekurangan saya, mungkin nanti saya menambah sedikit SPK yang bisa membangun konsentrasi dia untuk membuka pembelajaran. Berarti nanti next akan menerapkan next breaking dalam proses pelajaran Ibu ya. Mungkin juga bisa disediakan sana teknik stop. Ya, apalagi di jam-jam siang kan Ibu tadi mengajarkan. Apakah alternatif lain untuk mengatasi kesulitan saudara? Alternatif lain, saya akan lebih memfokuskan kepada siswa yang konsentrasi yang pecah untuk saya lebih fokus ke mereka. Jadi saya harus bisa mereka mana yang sudah mencapai tujuan, mana yang belum, supaya mereka bisa sesuai dengan harapannya. Nah, marilah bersama-sama kita mengidentifikasi hal-hal yang telah
mantap dan hal-hal yang perlu ditingkatkan berdasarkan kegiatan yang baru saja Ibu lakukan dan dalam pengamatan saya. Ya. Nah, dengan demikian, apa yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya? Pasti yang tadi saya bilang, menerapkan experience dalam perancangan pembelajaran. Ya, ini kayak satu teknik stopnya. Oh iya. Oke, kalau gitu. Ya, sekian lah dari saya pertanyaan. Semoga sukses ke depannya untuk Ibu selanjutnya mengajar nanti. Ya, selamat siang, selamat istirahat. Baik, terima kasih. Terima kasih.